duduknya digeser ngadep di sini aja, nggak usah ngelihat itu layar. Iya. Kakinya selonjor nggak apa-apa. Ya, kaki selonjoran nggak apa-apa. Kamera ngalangin ya? Oh, iya sih. Pak, itu layar nggak usah dilihat, lihatnya sini aja. Siap. Lebih afdol kemarin nih dekat sini. Maju. Taqaddamu ya ayo. Ya, ini lebih ahsan. Lebih afdol. Ada jarak dong, ada jarak. Sini nih kosong. Ya. Mas, saya mau balik lagi, tolong agak dikasih jarak. Kasih jarak dikit aja. Ya, jangan terlalu dekat. Terus. Mau pakai bahasa Arab? Kalau pakai bahasa Arab saya nggak bisa. Bahasa Surabaya. Wes, tampang nggak bisa, Pak. Bahasa Sunda. Emang ada bahasa orang Sunda tak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca lagi suratul Fatihah. Mudah-mudahan guru kita Syekh Wahbah Zuhaili dikasih kesehatan, panjang umurnya, ilmu yang disampaikan kepada kita tadi, meskipun ada yang tak paham, ya, meskipun ada yang nggak ngerti, tapi malaikat Allah memenuhi masjid ini. Dikepakannya sayap, kemudian diturunkan rahmah. Siapa yang kemudian punya hutang, kalau tadi ngajinya ikhlas, maka insya Allah akan jadi wasilah hutangnya lunas. Tapi kalau tadi ngajinya nggak ikhlas, ikhlas enggak? Ikhlas. Kalau enggak ikhlas nambah ya hutangnya. Insyaallah kalau yang tadi ngaji ikhlas walaupun enggak ngerti, ada yang tertidur, insyaallah yang belum berangkat haji, belum pernah ke Mekah, belum pernah ke Madinah, insyaallah dengan wasilah ilmunya beliau dan amal solehnya, Allah bikin semuanya bisa ziarah ke Makkah dan Madinah. Buat yang duitnya entek ya, habis. Buat yang nggak punya duit, buat yang pengen rezekinya banyak, mudah-mudahan dengan rajinnya ikut majelis ilmu, ngerti nggak ngerti, mudeng nggak mudeng, sare nggak sare gitu ya, pokoknya mah insya Allah kalau duduk di majelis ilmu penuh dengan keberkahan. Untuk itu kita hadiahkan suratul Fatihah untuk Syekh Wahbah Zuhaili dan seluruh panitia yang sudah membuat secara manusianya Syekh Wahbah bisa ada di hadapan kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sungguh barokah buat saudara malam hari ini ada di sini. Syekh Wahbah ini kitab-kitabnya dipakai di hampir seluruh pesantren di tanah air, apalagi di tanah Jawa Timur ini. Mereka semua yang berangkat pergi ke negeri Syam atau ke Yaman atau ke Kairo, insya Allah ketemu dengan kitab-kitabnya beliau. Syekh Wahbah Zuhaili walaupun bukan guru misalkan dari Ustadz Abdul Qadir yang tadi ada di ujung, tapi selama Ustadz Abdul Qadir ada di Kairo misalkan, ternyata beliau setiap subuh mengaji salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Salah satunya adalah Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Bayangkan ya keberkahannya. Orangnya masih hidup. Umurnya beda tipis sama saya. Ya, beda 67 tahun. Beda berapa tuh? Dia 80, beliau 80 tahun, saya 33. Beda tipis kan? Beda berapa tuh? 57 aja ya. Beda 57, subhanallah. Ini salah satu kitabnya nih, maaf. Yang ini.
beliau disebut sebagai Imam Syafi'inya abad ini. Karena seringnya menulis ya kitab-kitab yang berkaitan dengan fikih Imam Syafi'i. Alhamdulillah atas izin Allah kita tinggal membacanya karena sudah diterjemahkan. Bayangin ya, nulisnya bagaimana nih ceritanya? 3 jilid, besarnya seperti ini, kita ngaji 3 tahun juga nggak selesai. Masya Allah kan? Kalau yang Al-Fiqhul Islam itu malah dia 11 jilid. Mau ditambah lagi jadi 23 jilid. Belum tafsir muyassarnya. Ya seperti ini yang tadi saya baca. Ini saya bukan jualan ya. Saya bukan penerbit Al-Mahira, tapi saya cinta kepada yang mencintai agamanya Allah. Tentu apalagi sekelas Dr. Wahbah Zuhaili, subhanallah. Dan Bapak Ibu tahu, tadi dalam wawancara dengan Harian Republika, beliau mengatakan bahwa saya tidak menyia-nyiakan waktu saya walau dakikotan, walaupun 1 menit, walaupun 1 detik, walaupun 1 saat. Beliau panjang umurnya dan sehat Pak, sehat sekali. Selama saya dan kawan-kawan menemani beliau, tidak kelihatan minum jamu. Tidak ada. Tidak kelihatan minum obat. Dan salah satu rahasianya adalah bukan ilmunya kita, yakni tidak pernah tidur siang atau jarang tidur siang. Dan malamnya selalu hidup, subhanallah. Kalau kita siang tidur, malam tidur. Paginya pun habis subuh tidur. Masya Allah. Kecintaannya terhadap taklim, Masya Allah. Saya sering menghimbau kepada teman-teman yang pada punya duit. Kalau tidak bisa baca dan tidak berguna buat kita bukunya, beli. Bagaimana Ustaz? Kok nggak berguna bukunya buat kita karena kita nggak paham, kok beli? Iya, berikan kepada yang memerlukan. Ada pondok pesantren, ada madrasah, beli saja. Beli kitab aslinya, beli kitab terjemahnya, sedekahkan. Maka itu yang akan membuat anak-anak ibu semua jadi pinter. Salah satu yang dilakukan oleh ibunda saya adalah memenuhi rak-rak perpustakaan madrasah-madrasah. Itu menjadi seni bersedekah. Apa beliau bilang? Supaya anak saya pinter, saya mau minterin orang lain dengan menghadiahkan buku. Dan subhanallah, puluhan tahun kemudian ibu saya menyaksikan bahwa saya kemudian menjadi penulis buku, menjadi pensyarah kitab, bisa baca kitab. Mungkin karena ada rahasia-rahasia kecil yang dilakukan oleh ibu saya. Maka demikianlah juga ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang dirahmati Allah. Saya emang nggak perlu, saya nggak ngerti itu fikih Imam Syafi'i apaan. Jangan begitu pola pikirnya. Kita punya anak. Karena kita punya anak, kita harus bersodakoh kepada orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu apabila kita berikan sodakoh kita, maka pahala orang yang menuntut ilmu itu menjadi pahala kita semua. Insya Allah. Sekali lagi saya sedang tidak berjualan buku-buku ini. Tanggung jawab saya adalah sesama pejuang. Penerbit berjuang menerbitkan buku. Ya apa salahnya kemudian saya menghimbau teman-teman semua, kalau memang bisa bersodakoh buku, bersodakohlah. Tidak semua pelajar atau santri, ya atau bahkan kiainya. Syekh nanya, kalau misalnya pergi dulu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh gitu. Oh, iya. Tadi kan ada yang ngomong membuat Syekh. Jangan ya. Oh, iya. Dia mau nunggu dia. Tadi saya minta Syekh. Tadi saya minta Syekh balik supaya ngedoain. Oh, gitu. Ini loh. Saya minta Syekh balik lagi ke sini khusus doain. Ini ada yang muka-muka punya utang udah 7 tahun gak lunas. Barangkali di antara yang hadir ada yang belum punya anak keturunan. Barangkali di antara yang hadir ada yang belum, sekedar doa. Tapi jangan syaratnya jangan yang tadi lagi kasihan. Iya. Tapi syaratnya kalau nanti balik kemari tidak usah lagi usaha cium tangan. Ya karena saya sudah syuh, sudah tua. Jadi kita cukup dengan mengaminkan doanya saja. Setuju? Setuju. Oke, berarti godain saya. Nggak perlu nunggu ya? Nggak perlu nunggu, tapi kemari dulu. Jangan.
Kamari dulu doa 5 menit aja. Oh gitu. Ngedoain saja yang belum pergi ke Mekah, biar ke Mekah. Yang belum punya anak, punya anak. Yang belum kawin, kawin. Yang udah kawin, punya anak. Yang punya utang biar lunas. Gitu. Doa fakat, doa bas. Ya asal jangan nanti salaman, jangan dipeluk. Oke? Oke. Ya, gih. Daripada kita minta doa harus ke Syria, jauh kan? Mendingan mumpung ada di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, melihat wajah guru itu sudah sodakoh. Bahkan sodakohnya lebih dari 1000 onta. Apalagi gurunya kayak begini, wah. Ini kalau ini nilainya 1 onta aja kali ya. Ya, karena belum istiqomah. Ya. Baik, kita tunggu dulu Syekh Wahbah. Sekali lagi kita bacakan doa. Al-Fatihatul lima quri'at lahu. Al-Fatihah bagaimana yang baca? Insyaallah kita adakan Syekh supaya sehat dan tidak kenapa-napa, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambil nunggu Syekh, kita berselawat dulu ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Beliau ngeri karena kok makin dekat itu. Takutnya pada makin nyerbu kayak tadi. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha dan tadi sudah dapat doa di awal. Doa di awal kalau bagi yang mengerti itu sudah mencakup semua apa yang kita harapkan pada malam hari ini. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah, siapa yang tidak kepengen kaya? Kaya iman. Kaya iman. Loh, ini kaya dunia. Siapa yang tidak pengen kaya dunia? Kaya iman, semua mesti pengen kaya iman. Siapa yang pengen hidupnya susah? Siapa yang kepengen doanya nggak dikabul? Siapa yang kepengen hidupnya masalah terus? Siapa yang kepengen hidupnya fakir abadan abada? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak semua jemaah yang rahmat Allah untuk ikut serta di dalam salah satu riyadhah ya yang kami laksanakan secara nasional. Ada banyak riyadhah, malam hari ini saya bagi satu. Tapi satu ini dipegang, didawamin, diistiqomahin, dilaksanain. Saya tidak akan bagi kalau sebelum saudara-saudara semua berjanji bahwa saya akan sungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang Ustadz Yusuf Mansur seru. Janji dulu, oke? Siap? Sebab ini ilmu mahal. Kalau ini ilmu diumbar begitu saja, lalu tidak ada yang menyambut, eman. Mendingan saya ngomong berdua. Siapa yang mau, ayo sini berdua. Lah karena semua mau, ini saya kasih. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita yakin. Ini juga yang diwasiatkan oleh para alim ulama, para guru-guru. Bahwa di antara surah-surah di dalam Al-Quranul Karim, ada di antara surah-surah yang merupakan pembuka pintu rizki. Yang kalau kita kemudian baca, maka kita tidak akan fakir selama-lamanya. Tapi sayang beribu sayang. Ada yang tahu tapi malas kemudian mendawamkannya. Ada juga yang memang tidak tahu. Malam hari inilah mungkin Allah kasih keredoannya. Kita kemudian bisa mengetahui sedikit dari rahasianya. Salah satu riyadhah yang dijalankan oleh saya ketika saya punya hutang dulu. Hingga kemudian hutang itu kempes betul. Salah satu riyadhah yang saya lakukan ketika kemudian saya merasa lagi diuji oleh Allah dengan kehinaan. Zaman dulu ibu, zamanan ya, zaman dulu. Masya Allah. Sekarang mah apa? Saya lewat, ditarik sana, tarik sini. Ustadz foto dong, Ustadz minta tanda tangan dong. Ustadz minta nomor handphonenya dong. Dulu mah Masya Allah, saya berdiri di pinggir jalan nggak ada yang negor. Kalau itu masih mending. Ini orang saya lewat, mereka memalingkan muka karena tidak mau berteman dengan saya. Saya lewat,
Kalau bisa itu pintu ditutup karena tidak mau ke bawah sialnya oleh saya. Zamanan, ya waktu dulu, Masya Allah, saya tidak punya harga. Tidak punya harga. Sebagai contoh, insya Allah saya ngomong seperti ini tahadus bin nikmah untuk juga mengajarkan kepada para putra kiai. Jangan ngelihat bapak Anda semua adalah seorang kiai lalu menjadikan Anda menjadi mulia. Allah nggak mandang itu. Kalau Allah sudah mau mencabut kemuliaan, bas, Anda lebih jelek daripada anak seorang pencuri. Anda lebih jelek daripada anak seorang perampok. Lebih jelek daripada anak seorang pezina. Tapi kalau Allah sudah mau memuliakan, bisa sebaliknya. Anak seorang pezina pun mungkin, karena itu hak Allah lah yang memuliakan dan menghinakan, bisa menjadi mulia. Atau sebaliknya bisa menjadi hina. Pada suatu saat, saya pulang ke rumah, Bu, Pak, untuk menunjukkan betapa hebatnya surah ini. Betapa fadilahnya, Masya Allah. Begitu agung, begitu mulia. Saya kebetulan lahir, alhamdulillah, di rumah kiai. Di balai kiai. Nama jalan di sepanjang jalan dari mulai Ketapang, Jakarta, ya, sampai ke flyover stasiun kota. Itu memakai nama jalan buyut saya, Kiai Haji Muhammad Mansur. Kebayangkan harusnya saya hidupnya mulia. Harusnya saya hidupnya enak. Harusnya orang menghargai saya. Tapi itulah, saya tidak bersyukur atas nikmat itu. Saya tidak bersyukur atas nikmat itu. Sedangkan Allah sudah mengatakan di dalam firman-Nya, saya bacakan buat Anda semua. Langsung saya buka ini Quran yang dikarang, yang ditulis, yang kemudian dibuat tafsir muyassarnya oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Ada di dalam surah yang kita sama-sama hafal, surah Ibrahim. Surah keberapa Ibrahim? Surah keberapa surah Ibrahim? Surah ke-14. Saya melupakan tuh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada saya. Saya hidup bukan seperti putranya kiai. Saya hidup bukan seperti keluarga besar ulama. Salat jarang berjamaah. Tidak ada qobliyah ba'diyah. Saya memang tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang kira-kira kayak gimana gitu. Tapi hidup saya tidak berbalut sunnah. Yang lain malam Jumatan yasinan, saya malah keluyuran. Alhamdulillah ada beberapa hal lah yang Allah menyuruh saya menutupnya. Sekedar gambaran saja, ya, ini ada firman Allah di dalam surah Ibrahim, surah ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ
wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Ya Allah, Allah nggak ngelihat tuh. Pokoknya kalau nggak bersyukur, wes akan ku cabut nikmatku kepadamu. Lah ada tukang bakso di depan rumah. Ini tukang bakso nih. Dari mulai saya lahir, dia udah dagang di depan rumah. Nggak pernah dipungut sewanya. Nggak ada sewa, Pak. Dagang depan rumah, dagang aja gitu. Bukan sekedar belasan tahun, tapi puluhan tahun. Minimal ketika itu umur saya kira-kira 21, 22. Saat itu saya menjadi buronan, dicari orang, dimaki-maki, sepatu laras naik ke meja, pistol ditodongkan ke jidat, nggak keruan lah. Sampai kemudian saya lari, tidak ada yang tahu saudara-saudara semua kecuali saya buka mungkin pada malam hari ini. Salah satu tempat pelarian saya Jawa Timur. Tapi saya malah lari cakep, saya lari ke pesantren-pesantren. Mukanya kan muka dianggap sama pesantren. Saya masuk ngadem kurang lebih hampir 2 tahun. Terus menyisir sampai ke Banyuwangi, subhanallah. Yang paling lama saya di Situbondo. Alhamdulillah. Nah waktu itu saya pulang nih. Pakai helm, pakai apa? Slayer, pakai jaket double-double dah supaya orang nggak tahu kalau saya pulang. Saya pulang tuh karena saya kangen sama rumah. Kangen sama orang tua, kangen sama saudara. Nggak tahan Pak pulang juga. Begitu sampai depan pintu, buka helm nih. Buka selayar. Terciumlah aroma si tukang bakso. Kalau kata orang Betawi, ngambreng ke hidung. Seketika saya nengok. Kemudian saya bilang sama si tukang bakso, "Bang, pesannya 1 mangkok." Itu ya, saya tidak melupakan tuh wajah beliau tuh. Si tukang bakso langsung nengok ke saya, kemudian matanya seperti mata menyelidik dan berkata kepada saya, "Bayar enggak?" Buat ibu dan bapak yang tidak berada di posisi saya, mungkin kalimat ini jadi biasa. Tapi ketika itu, hok gitu. Jantung nih berasa banget. Ya Allah, segininya kau udah diambil sama Allah kepercayaan. Sampai tukang bakso yang kalau saya minta pun harusnya nggak ada masalah. Cuman 1 mangkok dan tidak pernah dipungut sewa bertahun-tahun. Tiba-tiba dia khawatir saya nggak bayar. Saking saya dikenal sebagai orang yang punya utang banyak, Pak. Saya ngadu sama ibu saya. Lalu ibu saya mewariskan nih apa yang saya wariskan kepada saudara-saudara semua. Jangan peduliin omongan orang. Ada orang kan ngomong begini, si ustadz tuh amal apa-apa dibawa kepada kekayaan, amal apa-apa dibawa ke duit, amal apa-apa dibawa kepada dunia. Kalau saya mah sederhana saja. 1, kita tidak haram meminta dunia kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tidak boleh kita mengambil dunia dengan cara-cara yang haram. Perhatikan ya kalimatnya. Kita tidak diharamkan meminta dunia kepada Allah Azza wa Jalla. Yang tidak boleh adalah mengambil dunia dengan cara-cara yang haram. Sebagian tahu kunci-kuncinya mencari dunia, sebagian tidak tahu karena itulah dia kecapean, keletihan, atau mungkin salah jalan. Sebagian ada yang tahu sehingga kemudian Allah antar apa yang dia butuhkan. Ibu saya, nenek saya, bibi saya, karena barangkali beliau-beliau itu orang istiqomah, nggak punya banyak macam-macamnya dan tauhidnya bagus, mewariskan itu kepada saya. Dan terbukti. Ibu saya nulis tuh dengan tangannya. Kalau pengen Allah nolongin kamu, cegat waktu asar.
Jadi waktu asar nih jangan kayak orang-orang dipanggil baru datang. Jangan. Kalau lagi punya masalah sebelum asar datang, kita udah datang duluan. Paham tuh? Ngejegat waktu asar tuh begitu. Kalau lagi punya masalah banyak, cegat waktu subuh. Jangan biarkan itu subuh sama asar ngeduluin kamu. Insya Allah pertolongan Allah itu udah deket kalau kamu bisa seperti itu. Tadi saya bilang riyadhah ini banyak sekali. Kalau Bapak dan Ibu memperhatikan di layar kaca, saya senantiasa membagi dikit-dikit. Dikit, karena memang tidak semua orang kemudian ala kulli juhdihim ya berlari kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa. Bisa sih kalau udah kepepet bener. Biasanya kalau udah kepepet bener apa aja dilakonin. Tapi kalau masih standar ya. Apa yang ditulis oleh ibu saya? Ya Fattahu, Ya Razzaqu, Ya Muhawwilal ahwali, hawwil halana ila ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ini diijazahkan langsung oleh ibu saya kepada saya. Saya megang itu kertas sambil bergetar, Pak. Bayangin ya, nasihatnya aja udah subhanallah nih. Ya Fattah, wahai yang maha membuka. Buka semua apa yang menjadi penutup saya ya Allah. Buka apa yang menjadi penutup anak saya ya Rahman. Ya Fattah disebut Asmaul Husna. Ya Fattah, Ya Razzaq, wahai yang maha memberikan rezeki. Ya Muhawwilal ahwal, wahai yang maha mengubah keadaan. Hawwil halana ila ahsanil hal. Ubah keadaan kami ya Allah kepada keadaan yang lebih baik lagi. Tergantung saudara-saudara nanti memakainya. Ketika dipakai sama orang-orang yang punya hutang, tentu keadaan yang lebih baik adalah hutangnya lunas. Kalau dibaca dalam keadaan suami ringan tangan, insya Allah Allah akan ubah suami menjadi penyayang, menjadi penyabar. Kalau dibaca oleh suami yang istrinya ilah mulutnya masya Allah, bukan cuman aib suami yang dibuka, tapi sak mertuanya dibuka, sak adik kakaknya dibuka, sak gurunya juga dibuka. Ya Muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal, termasuk insya Allah akan mengubah keadaan istrinya. Kalau dibaca sama orang tua yang anaknya kemudian bangor, udah lebih derajatnya daripada bandel. Bangor tuh 2 kali bandel. Kalau di Betawi ya. Susah diatur. Bapak ibu nyalain mobil di pagi hari nggak ada apinya. Disangka akinya tidak bekerja. Begitu buka kap mesin, ternyata mesinnya dijual. Bisa, kalau anak narkobais Pak, apa aja disikat sama dia. Kalau dibaca sama orang tua yang anaknya doraka, ya Muhawwilal ahwal, maka insya Allah akan terjadi perubahan di anak kita. Dalam keadaan kita yang ngontrak, kita baca terus nih doa seperti warisannya ibu saya. Insya Allah kita akan pindah ke tempat yang lebih baik. Tadinya kontrakan yang 75 jadi kontrakan yang 150. Ya lumayan kan? Tadinya 150, baca terus jadi 300. Baca lagi jadi 1 juta, baca lagi jadi punya sendiri. Insya Allah. Dibaca terus, diwiridin terus sama yang naik motor, maka insya Allah Allah akan rubah dia menjadi Xenia, menjadi Kijang, menjadi sedan, menjadi mobil roda 4 yang dia mau. Bahkan kalau kebanyakan bacanya, insya Allah dapat mobil tronton yang 16 ban. Yo, nandanya jadi pengusaha toh, pengusaha transportir, punya banyak bus, punya banyak truk. Masya Allah. Dulu Pak saya mengingat, saking saya pengen ngelakonin apa yang dijalankan, disarankan oleh ibu saya. Mudah-mudahan Allah yang maha mengetahui segala nawaitu saya menceritakan ini kepada ibu dan bapak. Wala riya wala sum'ah. Nggak ada riya, nggak ada sum'ah. Saking takutnya nih,
Ini jalannya naik motor. Hujan gede, bedu gede nih, hujan. Yang lain pada berhenti, saya tabrak tuh hujan. Saya tabrak tuh hujan. Sambil saya menangis, sambil saya baca itu zikir, lalu saya bilang pada Allah, ya Allah nih, saat turun hujan adalah saat yang dikabulkan oleh Allah doa-doanya para hambamu ya Allah. Saya berdoa pakai ini. Pokoknya apapun keadaan ibu, bapak sakit yang berkepanjangan, dihina, di kantor, di perumahan, di keluarga, Allah akan ubah, Allah akan ubah, Allah akan ubah. Dan ini ada sambungannya. Apa kata ibu saya? Apa kata nenek saya? Apa kata bibi saya? Apa kata paman saya? Apa kata orang-orang tua saya? Apa kata para guru? Hampir sama. Sambungannya adalah suratul Waqiah. Sambungannya adalah suratul Waqiah. Kita hafalin dulu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu, Ya Razzaqu, Ya Muhawwilal Ahwali, Hawwil halana ila ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakilu, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan saya tidak akan tinggal ini insyaallah hatta amut, sampai saya mati. Kenapa? Karena satu, saya bilang ini zikir ya, ini Asmaul Husna, ini doa udah Masya Allah. Yang kedua, ini dari ibu saya. Disandingkan derajatnya sama kiai yang paling soleh pun, kayaknya mah derajatnya lebih afdol. Ini ibu saya. Ini ibu. Tentu saja tidak mengurangi derajat para alim ulama yang menasihati saya. Lah karena ini dari ibu saya pegang betul. Dan ketika saya mendirikan ma'had Darul Quran, saya wajibkan itu anak-anak santri saya baca. Awal-awal saya mendirikan Darul Quran, bacanya seperti saya, 111 kali ba'da sholat. Tapi saya lihat anak-anak pada teler. Karena bacanya habis sholat. Ya Pak. Ya Rabbi. Saya turunin jadi 3-3. Teler lagi. Aduh ampun dah anak sekarang. Saya turunin lagi jadi 11. Setelah 11 saya bilang jangan lagi ditawar. Jangan lagi ditawar. Maka saya nasihatkan diri saya dan nasihatkan kepada bapak dan ibu semua yang lagi perlu sama Allah. Kalau memang perlu sama Allah, bacanya 111 kali. Jangan tanya hadisnya sudah. Itu hadis urusan para guru. Iya, jangan jadi murid bawel. Bentar-bentar nanya hadis, mana dalil. Capek, sami'na wa ta'na aja udah sama guru mah. Insya Allah barokah. Ya, masa iya guru ngejerumusin kan begitu? Mati-mati kita kasih sama situ karena saya udah pakai kan begitu. Berhasil, tinggal pakai doang cerewet. Afwan ya Ustaz, dalilnya mana? Aneh kalau nggak ada dalil, aneh nggak mau. Ya udah, masih tuh, terserah situlah. 111 Pak, apalagi kalau bapak tinggal di bedeng, tinggal di pinggir rel, maaf ya, tinggal di bantaran sungai. Dituding-tuding sama orang, kamu kalau nggak bayar awas ya. Bacanya jangan 111 Pak, tancap aja udah seksa. Istiqomahin, pandangin wajah emak. Usianya sudah 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, tapi apa kebahagiaan yang kita kasih sama dia? Dari sekarang nih, saya mau mewariskan kepada ibu dan bapak semua riyadhah 40 hari dulu deh coba jajal tuh. Kalau 40 hari berat ngamalin ini, ba'da subuh mau ba'da asar. Ya komo seperti santri-santri saya mah setiap ba'da sholat. Kalau emang susah ba'da asar saja. Kalau emang susah ba'da subuh saja. Kalau memang susah juga, ya sudahlah. Dari satu hari itu jangan sampai nggak baca. Tapi kemudian istiqomahin selama 40 hari. Kalau 40 hari masih berat juga, 3 hari. Kalau 3 hari dirasa enak, 7 hari. 7 hari dirasa enak, 14 hari. 14 hari dirasa enak, 21 hari. 21 hari dirasa enak, melangsam 40 hari.
Kalau udah jadi doyan, 40 jadiin 100 hari. Kalau sudah begitu insya Allah, tanda-tanda nasrun minallahi qarib. Insya Allah. 1 hari 1 ayat. Programnya one day one ayat. There is